Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia. Kita tahu ya ayat ini. Tapi apakah mudah untuk melakukannya? Kalau bagi saya itu tidak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena seringkali saya lupa atau saya tidak menyadari perbuatan Tuhan. Itu mungkin kayak bangsa Israel ya. Jadi bangsa Israel itu waktu zaman raja-raja, begitu rajanya menyimpang dari jalan Tuhan, rakyatnya ikut semua, ikut menyimpang, ikut melakukan yang bejat. Kenapa? Karena mereka nggak kenal Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang sudah Tuhan perbuat bagi mereka, karena mereka bukan angkatan yang keluar dari Mesir. Sedangkan hukum Taurat pada waktu itu hanya dibacakan secara berkala oleh raja. Raja Yosafat itu melakukan gebrakan. Belum pernah ditulis bahwa si raja itu bisa mengutus pembesar dan imam untuk mengajar rakyat secara langsung. Jadi keliling dari kota satu ke kota yang lain. Nah, kemudian setelah 20 tahun itu dilakukan, hasilnya kelihatan. Jadi waktu penerusnya Yosafat ini menyimpang dari jalan Tuhan, rakyat tidak langsung ikut. Coba saudara bandingkan, baca ayat-ayatnya sebelumnya. Biasanya ikut, ini nggak langsung ikut. Terus ketika rajanya itu menyembah berhala, rakyatnya jadi nggak cinta sama dia. Malah kalau ketika dikasih kesempatan, rakyat ini menghancurkan rumah Baal. Berarti kita bisa lihat sangat berbeda dengan sebelumnya. Jadi bangsa Yehuda ini jadi punya kasih terhadap Tuhan. Nah dari sana itu menunjukkan sekali lagi bahwa pengajaran atau pendidikan yang baik itu tidak bisa terpusat pada orang yang jauh atau orang yang hanya ditemui sesekali. Kayak dulu itu, raja bacakan hukum Taurat secara berkala. Tetapi harus pendidikan pengajaran itu harus secara dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita. Makanya kalau misalkan bapak ibu ingin anak-anaknya bertumbuh di dalam iman, berarti tidak bisa mengharapkan gereja yang cuman ke gereja seminggu sekali gitu. Tetapi itu adalah dibentuk dari teladan dan pengajaran dari orang tuanya. Demikian juga kita yang sudah dewasa, kita ini juga adalah guru bagi lingkungan kita. Dari perkataan yang kita ucapkan, dari teladan kita tuh sebetulnya membentuk pola pikir orang lain. Nah makanya kalau misalnya kita ini frustrasi gitu ya dengan keadaan kita atau sekitar kita, dengan keadaan bangsa kita, ya berarti kita harus memulainya lebih dulu. Kita harus menjadi guru yang baik bagi sekitar kita. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati.